Tanah kuburan ayah belum kering. Suamiku mengancam cerai jika tak serahkan rumah. Dia tak tahu, aku sudah menyiapkan hadiah untuknya yang akan tiba dalam 3 jam. Sebelum masuk ke cerita, yuk absen dulu di kolom komen. Jangan lupa like dan subscribe ya. Cangkul demi cangkul tanah merah yang basah itu menimbun liang lahat, meredam suara terakhir dari papan kayu yang kini menjadi pelindung jasad ayahku. Setiap gumpalan tanah yang jatuh terasa seperti palu godam yang menghantam dadaku, memadatkan duka menjadi sebongkah batu yang menyumbat napas. Aroma bunga melati dan sedap malam yang menyengat, bercampur dengan bau tanah basah setelah hujan semalam, menciptakan simfoni pemakaman yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Dunia di sekelilingku seolah memudar menjadi latar buram. Wajah-wajah pelayat yang datang dan pergi, ucapan belasungkawa yang terdengar seperti dengungan lebah. Semua tak mampu menembus selubung kabut yang menyelimuti pikiranku. Aku, Andini, kini resmi menjadi yatim piatu. Satu-satunya tiang penyangga dalam hidupku, Pak Wijoyo, telah berpulang. Di sampingku, Bagas, suamiku, merangkul bahuku. Seharusnya rangkulan itu terasa menenangkan. Sebuah jangkar di tengah badai duka. Namun, yang kurasakan hanyalah sentuhan dingin yang formalitas. Gesturnya terasa dipentaskan, seperti aktor yang memainkan perannya dengan baik di atas panggung. Sabar ya, sayang, bisiknya. Suaranya diatur sedemikian rupa agar terdengar penuh simpati. Namun, matanya tidak menatapku. Matanya sibuk melirik ke arah seorang pejabat daerah yang berdiri tak jauh dari kami, lalu beralih ke seorang kolega bisnis ayah yang terkenal kaya raya. Dalam kedukaan yang paling dalam pun, Bagas tetaplah Bagas. Seorang oportunis yang selalu mencari celah. Aku hanya bisa mengangguk lemah, membiarkannya melanjutkan sandiwaranya. Aku memusatkan pandanganku pada gundukan tanah yang semakin meninggi. Di sanalah raganya berbaring. Tapi aku tahu, semangatnya, cintanya, dan kebijaksanaannya tidak akan pernah terkubur. Itulah satu-satunya hal yang memberiku kekuatan untuk tetap berdiri tegak. Meski lututku terasa seperti jeli. Keluarga Bagas berdiri di seberang kami. Ibu mertuaku, Bu Laksmi, sesekali menyeka sudut matanya yang kering dengan tisu, sementara matanya yang tajam mengawasi setiap tamu penting yang datang. Ayah mertuaku, Pak Darmawan, lebih terang-terangan. Ia berbincang dengan beberapa pengusaha, sesekali menepuk punggung Bagas seolah berkata, "Bagus, nak, lanjutkan jaringan ayah mertuamu." Dan Riana, adik Bagas, lebih sibuk memperbarui status media sosialnya dengan foto berlatar pemakaman dan caption, "Turut berduka cita untuk ayah mertua tercinta," lengkap dengan emoji menangis. Rasa mual naik ke kerongkonganku. Mereka bukan berduka. Mereka sedang menghadiri sebuah acara serah terima jabatan tak resmi, dan aku merasa seperti piala bergilir yang akan segera berpindah tangan. Ketika prosesi doa terakhir selesai dan para pelayat mulai membubarkan diri, Bagas menuntunku menjauh dari makam. "Sudah, jangan dilihat terus. Nanti ayah tidak tenang," katanya, lagi-lagi dengan nada yang dibuat-buat. Aku menatapnya untuk pertama kali hari itu. Benar-benar menatapnya. Di matanya, aku tidak menemukan secercah pun duka yang tulus untuk pria yang telah memberinya pekerjaan, yang telah mempercayakan putri satu-satunya kepadanya. Yang kulihat hanyalah ketidaksabaran. Sebuah antisipasi. Seolah ia sedang menunggu tirai pertunjukan duka ini segera ditutup agar babak selanjutnya, babak yang paling ia nantikan, bisa dimulai. Dan aku tahu, babak itu akan segera dimulai begitu kami melangkahkan kaki ke rumah peninggalan ayah. Keheningan di dalam sedan mewah ini terasa lebih memekakan telinga daripada raungan tangis di pemakaman tadi. Aroma mobil baru yang dulu kubanggakan kini terasa menyesakan, seperti terperangkap dalam kotak kedap suara bersama orang asing. Bagas fokus menyetir, jari-jarinya mengetuk-ngetuk ritmis pada kemudi kulit. Sebuah kebiasaan yang selalu ia lakukan saat sedang tidak sabar atau merencanakan sesuatu. Aku bersandar pada jendela, membiarkan pemandangan kota yang bergerak cepat menjadi distraksi yang sia-sia. Setiap tikungan jalan seolah membawaku semakin dekat pada konfrontasi yang tak terhindarkan. Di kaca spion, aku bisa melihat mobil lain yang mengikuti kami.
Di dalamnya ada Pak Darmawan, Bu Laksmi, dan Riana. Mereka seperti sekawanan serigala yang membuntuti mangsanya, memastikan aku tidak punya jalan untuk lari. "Kamu sudah makan?" Bagas bertanya tanpa menoleh. Pertanyaan itu terasa hampa, sebuah kewajiban yang dicoret dari daftar tugas. "Tidak lapar," jawabku lirih. Ia menghela napas. "Jangan begitu. Kamu harus jaga kesehatan. Setelah ini semua, banyak yang harus kita urus." "Kita." Kata itu terdengar ganjil di telingaku. Dulu, kata "kita" adalah musik yang indah, simbol persatuan antara aku dan dia. Sekarang, kata itu terdengar seperti ancaman. "Kita" yang ia maksud bukanlah aku dan dia, melainkan dia dan keluarganya. Dan urusan yang ia maksud, aku tahu persis, bukanlah mengurus berkas kematian atau acara tahlilan. "Sudah ayah siapkan semua surat-suratnya di brankas?" Tanyanya lagi. Kali ini lebih langsung ke inti persoalan. Nada bicaranya berubah, lebih tajam dan fokus. Pukulan pertama telah dilancarkan. Bahkan sebelum tanah di makam ayah mengering, aku merasakan batu di dadaku mengeras menjadi es. "Aku tidak tahu, Mas. Aku tidak pernah mengurusi hal seperti itu." "Harusnya kamu tahu, Din. Kamu kan anak satu-satunya," balasnya dengan nada sedikit jengkel. "Nanti kita lihat saja. Semoga ayah menyimpannya di tempat yang mudah ditemukan. Akan merepotkan kalau harus mengurus surat hilang." Aku memejamkan mata. Merepotkan. Kematian ayahku adalah sebuah kerepotan baginya. Bukan sebuah kehilangan, bukan sebuah duka, melainkan sebuah masalah administrasi yang menghalangi jalannya menuju tujuannya. Selama sisa perjalanan, kami tidak berbicara lagi. Aku sibuk berperang dengan perasaanku sendiri. Rasa duka yang mengoyak, rasa kecewa yang menusuk, dan sebersit kemarahan yang mulai menyala kecil di dasar hatiku. Kemarahan pada diriku sendiri karena pernah begitu buta, dan kemarahan pada mereka yang begitu tak punya hati. Mobil berbelok memasuki gerbang tinggi rumah ayah. Rumah tempat aku tumbuh besar, penuh dengan tawa dan kenangan. Rumah yang kini terasa seperti benteng yang akan segera diserbu. Saat Bagas mematikan mesin, keheningan yang tadi memekakan telinga kini berubah menjadi keheningan yang penuh penantian. Pertunjukan akan segera dimulai. Aku bahkan belum sempat menarik napas dalam-dalam di ambang pintu. Pintu mobil di belakang kami sudah terbuka. Keluarga Bagas keluar dengan sigap, seolah mereka adalah rombongan peninjau yang datang untuk inspeksi. "Assalamualaikum," ucap Bu Laksmi dengan suara keras. Namun itu bukan salam, melainkan sebuah proklamasi kedatangan. Tanpa menunggu jawaban, ia melenggang masuk seolah dialah sang nyonya rumah yang baru saja pulang dari perjalanan jauh. Matanya langsung memindai seluruh ruang tamu. Tangannya yang dipenuhi cincin emas terulur, mengelus permukaan meja kayu jati solid buatan Jepara, peninggalan nenekku. "Wah, ini kalau dipoles ulang pasti lebih berkilau lagi. Terlalu kusam seleranya bapak," komentarnya, lebih pada dirinya sendiri. Aku membeku di tempat. Kata-katanya seperti tamparan tak terlihat. Pak Darmawan tidak banyak bicara, tapi tindakannya lebih berbicara. Ia berjalan pelan mengelilingi ruangan, mengetuk-ngetuk dinding dengan buku jarinya. Strukturnya masih kokoh sekali. Fondasi rumah zaman dulu memang tidak main-main. Gumamnya, matanya menaksir nilai properti. Sementara itu, Riana, dengan ponsel masih di tangan, langsung berlari kecil ke arah tangga. "Aku ke atas dulu ya, Mbak Andini. Mau lihat kamar tamu," teriaknya riang. Seolah ini adalah kunjungan liburan. Bagas meletakkan kunci mobil di meja dan menatapku. "Biarkan saja. Mereka hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja," katanya, sebuah pembenaran yang lemah dan transparan. Aku tidak menjawab. Aku berjalan perlahan ke tengah ruangan. Mataku menyapu setiap sudut. Foto ayah yang sedang tersenyum lebar di dinding seolah menatapku. Sofa tempat kami biasa menonton televisi bersama. Karpet Persia yang ayah beli saat perjalanan bisnisnya ke Timur Tengah. Setiap benda di sini memiliki cerita,
memiliki jiwa. Dan kini, jiwa itu sedang dicemari oleh kehadiran mereka yang serakah. Terdengar pekikan girang Riana dari lantai atas. Wah, kamar ini balkonnya langsung ke taman. Aku ambil yang ini ya, Mas Bagas. Jantungku serasa diremas. Itu adalah kamar tidur tamu yang paling sering ayah gunakan untuk bekerja jika ia ingin suasana yang berbeda. Kamar dengan pemandangan terbaik di seluruh rumah. Dan kini, adik iparku telah mengambilnya. Bu Laksmi sudah berpindah ke ruang makan, membuka lemari pajangan berisi koleksi piringan hitam dan keramik antik milik ayah. Ini barang-barang lama semua. Nanti kita ganti saja dengan yang lebih modern. Pajang foto keluarga kita di sini. Pasti lebih bagus. Batas kesabaranku menipis. Duka yang tadi melumpuhkanku kini bermetamorfosis menjadi amarah yang dingin dan tajam. Aku menatap Bagas, mencari sedikit saja sisa kewarasan di matanya, sedikit saja rasa hormat pada almarhum mertuanya. Mas, panggilku dengan suara bergetar. Bisakah mereka setidaknya menunggu sampai tahlilan hari ke-7 selesai? Bagas menatapku, dan tatapannya yang tadi mencoba bersimpati kini hilang sama sekali, digantikan oleh kekesalan yang tak ditutupi. Sudah, Andini. Mereka hanya mencoba membuatmu tidak kesepian. Kenapa kamu jadi sensitif begini? Sensitif? Aku baru saja menguburkan ayahku, dan suamiku beserta keluarganya menyerbu rumahku seperti gerombolan penjara, dan aku yang disebut sensitif. Di titik inilah aku sadar, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan dari pernikahan ini. Yang tersisa hanyalah pertarungan. Seolah merasakan ketegangan yang membara, Bu Laksmi dan Pak Darmawan kembali ke ruang tamu. Riana pun turun dari lantai atas dengan wajah cemberut. Mungkin karena merasakan atmosfer yang berubah. Mereka semua memandangku, lalu pada Bagas, seolah meminta pemimpin mereka untuk segera mengambil alih situasi. Bagas menarik napas panjang, membusungkan dadanya. Ia berjalan dan duduk di kursi tunggal berlengan yang biasa diduduki ayah. Kursi raja di ruangan ini. Gestur itu adalah sebuah deklarasi. Ia seolah sedang mencoba mahkota tak kasat mata. Andini, duduk. Perintahnya. Nadanya datar dan tanpa emosi. Aku tetap berdiri. Kakiku terasa terpaku di lantai marmer yang dingin. Duduk, ulangnya. Kali ini dengan penekanan yang lebih tajam. Dengan enggan, aku duduk di tepi sofa, berhadapan dengannya. Keluarganya membentuk formasi di sekelilingnya. Bu Laksmi di satu sisi, Pak Darmawan dan Riana di sisi lain. Aku merasa seperti terdakwa di pengadilan kanguru. Dengar, Andini. Bagas memulai monolognya. Aku tahu kamu sedang berduka. Kita semua berduka. Ayah adalah orang yang baik. Ia berhenti sejenak. Mungkin berharap aku akan luluh dengan basa-basi itu. Aku tidak bereaksi. Tapi hidup harus terus berjalan, lanjutnya. Sekarang, kamu sendirian di rumah sebesar ini. Tidak baik, berbahaya. Dan juga, aku adalah suamimu, penanggung jawabmu. Sudah jadi kewajibanku untuk menjagamu. Ia menatap kedua orang tuanya, yang mengangguk-angguk setuju dengan wajah serius. Karena itu, ia mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya mengunciku. Aku sudah memutuskan. Mulai hari ini, aku dan keluargaku akan tinggal di sini. Menemanimu, menjagamu. Ini demi kebaikanmu juga, agar kamu tidak sendirian. Kata-katanya meluncur begitu lancar, seolah sudah dihafal di luar kepala. Skenario yang sudah mereka susun jauh-jauh hari. Napas tertahan di tenggorokanku. Aku menatap wajah-wajah di sekelilingku. Wajah Bu Laksmi yang penuh kemenangan. Wajah Pak Darmawan yang penuh perhitungan. Wajah Riana yang angkuh. Dan wajah Bagas, suamiku, yang dingin dan keras seperti batu. Aku menggeleng pelan. Tidak bisa, Mas. Ini rumah ayah. Biarkan semuanya seperti ini dulu. Aku butuh waktu. Ekspresi Bagas mengeras. Kesabaran dalam sandiwaranya telah habis. Topengnya terlepas sepenuhnya. Waktu untuk apa? Desisnya. Andini, jangan naif.
Cepat atau lambat ini akan jadi rumah kita. Rumah keluarga kita. Aku hanya mempercepat prosesnya. Apa kamu lebih suka tinggal sendirian seperti orang linglung? Ini bukan tentang itu. Suaraku bergetar karena emosi yang tertahan. Ini tentang rasa hormat. Ayah baru saja. Jangan bawa-bawa ayah. Potongnya dengan kasar. Aku melakukan ini juga karena memikirkan ayah. Beliau pasti tidak ingin melihatmu merana sendirian. Sebuah tawa getir nyaris lolos dari bibirku. Menggunakan nama ayah untuk membenarkan keserakahannya adalah puncak dari segalanya. Aku mengumpulkan sisa-sisa kekuatanku, menatap lurus ke matanya. Aku tidak setuju. Hening sejenak, udara di ruangan terasa berat dan tegang. Wajah Bagas memerah karena amarah yang tertahan. Ia tidak menyangka aku akan menolak secara langsung. Ia kemudian tersenyum sinis. Sebuah senyum yang membuatku merinding. Baik, katanya pelan dan mematikan. Kalau begitu pilihannya sederhana. Aku sudah menduganya. Kalau kamu tidak setuju, mungkin lebih baik kita akhiri saja semuanya. Ia berhenti, membiarkan kata-katanya menggantung di udara, memaksimalkan dampaknya. Kita cerai. Kata itu, cerai, diucapkan dengan begitu enteng di ruang tamu ayah. Di hari pemakamannya, itu bukan lagi sebuah ancaman, melainkan sebuah eksekusi. Sebuah pisau terakhir yang ia hunuskan. Yakin bahwa itu akan membuatku tunduk dan menyerah. Ia yakin aku, yang baru saja kehilangan ayah, akan takut kehilangan suami juga. Ia yakin aku akan hancur lebur. Dunia seolah berhenti berputar. Kata, cerai, itu menggema di kepalaku. Keluarga Bagas menatapku dengan ekspresi puas. Mereka yakin telah memenangkan pertarungan. Mereka menunggu aku menangis, memohon, atau akhirnya pasrah dan berkata, "Baiklah, lakukan sesukamu, asal jangan ceraikan aku." Mereka menunggu Andini yang rapuh dan bergantung untuk muncul. Tapi Andini yang itu telah ikut terkubur bersama jasad ayahnya siang tadi. Sesuatu yang tak terduga terjadi. Di tengah kehancuran dan pengkhianatan itu, sebuah kelegaan aneh menyelimutiku. Kelegaan karena semua kepura-puraan telah berakhir. Semua topeng telah jatuh. Kini aku melihat mereka apa adanya. Sekawanan pemangsa yang lapar. Perlahan, sebuah senyum mulai terbentuk di bibirku. Bukan senyum bahagia, bukan pula senyum getir. Itu adalah senyum seseorang yang baru saja melihat semua kartu lawannya. Sementara kartunya sendiri masih tersembunyi rapat. Senyum yang tenang, dingin, dan mengandung sesuatu yang tidak bisa mereka baca. Sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Senyumku membekukan senyum kemenangan di wajah mereka. Wajah Bagas yang tadinya angkuh kini menunjukkan kebingungan. Bu Laksmi berhenti mengipasi dirinya. Riana mengerutkan kening. "Kenapa kamu tersenyum?" tanya Bagas. Nadanya terdengar waspada. Aku mengangkat wajahku, menatapnya lurus. "Aku tidak sedang tersenyum," balasku dengan suara yang anehnya stabil. "Aku hanya berpikir." "Berpikir tentang apa?" desaknya. "Tentang tawaranmu," jawabku. "Tinggal di sini atau cerai. Itu pilihan yang sangat jelas. Tapi ini keputusan besar. Aku tidak bisa memutuskannya dalam sekejap." Aku berdiri. "Beri aku waktu 3 jam untuk berpikir." Permintaanku yang tenang dan logis membuat mereka semakin bingung. Mereka mengira aku akan histeris, bukan meminta waktu untuk negosiasi. Bagas saling pandang dengan ibunya. Bu Laksmi mengangguk kecil, seolah berkata, "Biarkan saja, paling-paling dia hanya akan menangis di kamar. Setelah 3 jam, dia akan keluar dan menyerah." "Baik," kata Bagas akhirnya, mencoba merebut kembali kendali. 3 jam, tidak lebih. Kami akan tunggu di sini. Pikirkan baik-baik masa depanmu, Andini." Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik dan berjalan menaiki tangga menuju ruang kerja ayah. Aku bisa merasakan tatapan mereka menusuk punggungku, penuh dengan kebingungan dan kecurigaan. Begitu pintu ruang kerja yang terbuat dari kayu jati solid itu tertutup di belakangku, aku bersandar sejenak, menarik napas dalam-dalam.
Aroma buku-buku tua dan tembakau pipa yang samar, aroma khas ayah, menyambutku seperti sebuah pelukan hangat. Ruangan ini adalah bentengku. Mataku tertuju pada foto di atas meja. Foto diriku dan ayah saat liburan di Lembang. Kami berdua tersenyum lebar ke arah kamera. Di bawah foto itu, ayah pernah berkata, "Ingat, Endin, otak harus lebih kuat dari hati saat menghadapi orang-orang jahat. Hati untuk mencintai orang baik, otak untuk melawan sisanya." Nasihat itu kini terasa begitu nyata. Aku tidak menangis. Waktu untuk menangis belum tiba. Aku membuka laci meja, mengambil ponselku. Jariku bergerak dengan mantap di atas layar, mencari sebuah nama di kontak. Nama yang sudah ayah perintahkan untuk kuhubungi jika hari itu tiba. Panggilan tersambung pada dering kedua. "Halo, kantor hukum Tirtayasa Rekan," sapa suara di seberang. "Selamat sore, saya ingin bicara dengan Bapak Tirtayasa. Tolong sampaikan ini dari Andini Wijoyo." Hening sejenak, lalu suara yang lebih berat dan berwibawa mengambil alih. "Andini, ini Om Tirta. Kamu baik-baik saja, Nak?" Suara yang familiar dan penuh kehangatan itu hampir meruntuhkan pertahananku. Tapi aku menahannya. "Saya baik-baik saja, Om," jawabku. Suaraku tetap tenang. Lalu, aku mengucapkan kalimat yang telah kami siapkan. Kalimat sandi yang telah ayah rancang. "Pak Tirta, ini Andini. Sudah saatnya." Keheningan di seberang. Aku bisa membayangkan Pak Tirtayasa, pengacara kepercayaan ayah selama puluhan tahun, kini duduk lebih tegak di kursinya. "Saya mengerti," jawabnya akhirnya. Nadanya berubah menjadi serius dan profesional. "Semua sudah siap sesuai instruksi almarhum. Kapan kita jalankan?" Aku melirik jam di dinding. Pukul 3:30 sore. 3 jam dari sekarang, Om, kataku. Semua sesuai rencana ayah. Pintu ruang kerja ayah yang berat dan kokoh tertutup dengan bunyi klik yang memuaskan, meredam suara-suara serakah dari lantai bawah. Seketika, aku merasa seperti memasuki sebuah kapsul waktu, sebuah suaka yang aman. Aroma khas ayah, campuran buku-buku tua, tembakau pipa, dan sedikit aroma kolon cendana, memelukku erat, memberikan kekuatan yang tak terlihat. Untuk pertama kalinya sejak pemakaman, aku bisa bernapas sedikit lebih lega. Mataku tidak tertuju pada brankas atau tumpukan dokumen. Mataku tertuju pada rak buku besar yang memenuhi satu sisi dinding. Sesuai instruksi terakhir ayah, aku mencari sebuah buku spesifik, edisi lawas tenggelamnya kapal Van der Wijk dengan sampul kulit berwarna coklat tua. Jariku menelusurinya, dan dengan sedikit tekanan, bagian rak di sekitar buku itu bergeser ke dalam dengan bunyi mekanis yang halus. Di baliknya, tersembunyi sebuah kompartemen rahasia. Di dalam ceruk kecil itu, tergeletak sebuah kotak kayu sonokeling yang dipernis mengilap. Tanganku sedikit gemetar saat mengambilnya. Kotak ini terasa berat, bukan hanya karena isinya, tetapi juga karena beban amanat yang dibawanya. Aku meletakkannya di atas meja kerja ayah yang besar, membukanya perlahan. Di dalamnya, terbungkus bludru merah, ada sepucuk surat yang disegel dan sebuah flash drive berwarna perak. Aku mengambil surat itu terlebih dahulu. Segel lilin dengan inisial W hancur di bawah jemariku. "Untuk putriku tersayang, cahaya hidupku, Andini. Jika kau membaca surat ini, Nak, itu berarti ayah telah gagal dalam satu hal, melindungimu secara langsung hingga akhir. Itu juga berarti pria yang kau percayakan hatimu telah menunjukkan warna aslinya, tepat seperti yang ayah takutkan. Maafkan ayah karena keraguan-raguan ayah ternyata benar." Air mataku mulai menggenang, tapi aku menyekanya dengan kasar. "Aku harus kuat. Ayah ingin aku kuat. Jangan terlalu lama berduka untuk ayah. Nak, berdukalah seperlunya untuk pria yang dinikahi putri ayah, karena ia telah memilih jalan kehancuran. Ayah menulis ini bukan untuk meninggalkanmu dalam masalah, tapi untuk memberimu sebuah solusi. Selama setahun terakhir, ayah tidak hanya berjuang melawan penyakit, tapi juga mengumpulkan kepingan puzzle dari pengkhianatan suamimu.
Ayah mungkin terlihat tua dan sakit di matanya, tapi otak ayah tidak pernah berhenti bekerja untukmu. Semua yang kau butuhkan untuk membebaskan dirimu dan mengamankan masa depanmu ada di dalam flash drive ini. Anggaplah ini sebagai senjata terakhir dari ayahmu. Gunakan dengan bijak, dengan kepala dingin. Jangan biarkan emosi menguasaimu sampai semuanya selesai. Ingat, nak, kau adalah Putri Wijoyo. Kau ditempa dari baja, bukan dari kaca. Sekarang, berdirilah tegak, hadapi mereka, dan tunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Ini bukan balas dendam. Ini adalah keadilan. Ini adalah warisan terakhir ayah untukmu. Kebebasan. Dengan segenap cinta. Ayah, surat itu jatuh dari tanganku. Rasa duka dan cinta yang meluap-luap untuk ayah memberiku kekuatan yang luar biasa. Ingatanku melayang pada percakapan kami beberapa bulan lalu. Saat beliau masih terbaring di ranjangnya, tubuhnya rapuh tapi matanya masih menyiratkan ketajaman elang. Andini, panggilnya lirih saat itu. Duduklah di sini. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang kurus. Ayah ingin kau tahu, ayah sangat menyayangimu. Dan karena itulah ayah harus melakukan ini. Katanya, menatapku lurus. Bagas, dia bukan orang yang tulus. Dia pandai bicara, tapi hatinya kosong. Ayah. Aku mencoba memotong, masih berusaha membela suamiku. SSHH, dengarkan saja. Potongnya lembut. Ayah sudah melihat gelagatnya sejak lama. Aliran dana perusahaan yang aneh. Proyek-proyek fiktif yang ia laporkan padaku. Awalnya ayah kira itu hanya kesalahan manajemen anak muda. Jadi, ayah menyewa seorang penyelidik swasta. Nah, ayah harus memastikan. Dan hasilnya lebih buruk dari yang ayah bayangkan. Saat itu aku terkejut. Tak percaya. Tapi melihat kesungguhan di mata ayah, aku tahu ia tidak berbohong. Ayah tidak akan menunjukkannya padamu sekarang. Itu akan menghancurkan hatimu selagi ayah masih ada. Lanjutnya, tapi ayah sudah menyiapkan segalanya. Jika hari itu tiba, hari di mana mereka merasa sudah menang dan menunjukkan taringnya padamu, kau tahu apa yang harus dilakukan. Buka kotak di balik buku itu. Sisanya, serahkan pada Pak Tirta. Kau percaya pada Om Tirtamu, kan? Aku mengangguk. Air mata membasahi pipiku. Bagus, bisiknya. Sekarang, hapus air matamu. Jangan pernah tunjukkan kelemahan di depan serigala. Kini, di ruang kerja ini, kata-kata itu menjadi peganganku. Aku bukan lagi Andini yang rapuh. Aku adalah eksekutor dari wasiat terakhir ayahku. Dengan tangan yang kini mantap, aku mengambil flash drive perak itu dan memasukkannya ke port USB di laptop ayah. Beberapa detik kemudian, sebuah drive baru muncul di layar. Aku mengkliknya. Isinya bukan folder-folder berantakan, melainkan beberapa file yang dinamai dengan presisi yang dingin dan mengerikan. Rekaman _pembicaraan _bagas _darmawan _110422 M3. Aliran _dana _proyek _fiktif _maju _classes. Analisis _forensik _pemalsuan _ttd _credit PDF. Foto pertemuan rahasia zip. Draft laporan polisi penggelapan _do. Jantungku berdebar kencang melihatnya. Ayah telah mempersiapkan segalanya hingga ke detail terkecil. Ia tidak hanya mengumpulkan bukti, ia bahkan sudah menyiapkan draft laporan untuk polisi. Dari lantai bawah, terdengar tawa Bu Laksmi yang melengking. Gordennya ganti warna emas saja. Darmawan, biar lebih mewah, disusul suara Riana. Iya, Pak, terus di taman belakang kita bikin kolam renang. Suara-suara itu, alih-alih menyakitiku, kini justru memompa adrenalin ke dalam darahku. Mereka sedang merayakan kemenangan di atas kuburan ayahku, tanpa tahu bahwa palu godam keadilan sedang diayunkan tepat di atas kepala mereka. Sesuai instruksi dari surat ayah, aku membuka program email. Aku membuat pesan baru, ditujukan ke alamat email pribadi Pak Tirtayasa. Subjeknya kutulis dengan huruf kapital. Bukti, sesuai instruksi. Satu persatu,
Aku menyeret file-file dari flash drive itu ke dalam lampiran email. Ukurannya besar, terutama file audio dan zip berisi foto-foto. Bilah proses unggahan yang berjalan lambat terasa seperti sumbu bom yang sedang terbakar. Setiap persen yang bertambah adalah langkahku mendekati kebebasan. Selama proses itu, aku bisa mendengar mereka mulai membahas pembagian kamar secara lebih serius. Terdengar suara Bagas yang mencoba menengahi perdebatan antara ibu dan adiknya mengenai siapa yang berhak mendapatkan kamar utama setelah aku dipindahkan ke pavilion. Sudah. Kamar utama nanti kita renovasi dulu. Untuk sementara, biar kosong. Riana, kamu pakai kamar tamu yang ada balkonnya. Ibu sama bapak bisa di kamar tamu sebelahnya. Yang penting kita sudah di sini dulu, kata Bagas dengan nada seorang pemimpin yang bijaksana, padahal ia hanyalah pemimpin gerombolan penjara. Aku tersenyum getir. Mereka begitu sibuk membagi-bagi kulit beruang yang belum mereka tangkap. Akhirnya, semua file berhasil terunggah. Total ada 5 lampiran. Dengan napas yang kutahan, jariku melayang di atas tombol kirim. Ini adalah titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Ini adalah deklarasi perangku. Aku menekannya. Klik. Email terkirim. Sumbu bom telah mencapai ujungnya. Kini aku hanya perlu menunggu ledakannya. Sambil menunggu konfirmasi dari Pak Tirtayasa, rasa penasaran mendorongku untuk memeriksa isi file-file itu sekali lagi. Aku mengklik file audio pertama. Suara jernih dari mikrofon tersembunyi yang pastinya dipasang oleh penyelidik ayah memenuhi ruangan. Itu adalah suara Bagas dan ayahnya, Pak Darmawan, berbicara di sebuah kafe. Suara Bagas terdengar jelas, penuh keyakinan sombong. Tenang, Pak, si tua itu sudah makin lemah. Obat-obatannya bikin dia linglung. Sebentar lagi semua asetnya pindah nama. Tinggal tunggu waktu yang tepat saja. Diikuti tawa renyah Pak Darmawan. Bagus. Pastikan dokumen pinjaman bank itu segera cair. Kita butuh dana segar untuk proyek properti kita di Sentul. 5 miliar itu bahkan tidak akan terasa oleh perusahaannya. Lalu suara Bagas lagi, kali ini lebih merendahkan. Dan Andini? Dia gampang sekali diatur. Pak, cukup dengan sedikit kata-kata manis dan janji masa depan. Dia akan tanda tangan apa saja yang kusodorkan. Dia terlalu cinta. Terlalu bodoh. Aku segera mematikan audio itu. Tanganku mengepal erat hingga buku-buku jariku memutih. Mendengar pengkhianatanku diucapkan dengan begitu gamblang terasa seperti ditusuk dengan ribuan jarum. Tapi rasa sakit itu dengan cepat tergantikan oleh amarah yang membeku. Selanjutnya, aku membuka file spreadsheet aliran _dana. Isinya adalah diagram yang dibuat oleh seorang akuntan forensik. Panah-panah berwarna merah menunjukkan aliran dana dari rekening operasional PT Wijoyo Perkasa ke sebuah rekening atas nama perusahaan fiktif, PT Maju Sejahtera. Dari sana, uang itu dipecah dan ditransfer ke rekening pribadi Bagas, dan sebagian besar ke PT Dharma Bakti, perusahaan milik keluarga Bagas. Totalnya mencapai lebih dari 2 miliar rupiah dalam 8 bulan terakhir, dengan kedok pembayaran vendor untuk proyek-proyek yang tidak pernah ada. Bukti yang paling menghancurkan adalah file PDF analisis _forensik. Halaman pertama menampilkan salinan dokumen pengajuan kredit ke sebuah bank swasta ternama senilai 5 miliar rupiah. Pengajuan itu atas nama PT Wijoyo Perkasa, dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan rumah ini. Di bagian bawah, tertera tanda tangan ayah. Tanda tangan yang terlihat sangat mirip. Namun, halaman-halaman berikutnya adalah laporan dari seorang analis tulisan tangan bersertifikat. Laporan itu membandingkan tanda tangan di dokumen pinjaman dengan puluhan sampel tanda tangan asli ayah. Penuh dengan grafik tekanan, analisis kemiringan huruf, dan lingkaran-lingkaran merah yang menunjukkan inkonsistensi mikro yang tak terlihat oleh mata telanjang. Di halaman terakhir, kesimpulannya tertulis dengan jelas dan tegas. Berdasarkan analisis komparatif yang komprehensif, dapat disimpulkan dengan tingkat kepastian 99,8% bahwa tanda tangan atas nama Bapak Wijoyo pada dokumen pengajuan pinjaman ini adalah hasil pemalsuan tingkat tinggi, high level forgery. Ayah tidak hanya tahu, ia sudah membuktikannya secara ilmiah.
Dan pinjaman itu, aku yakin, belum cair. Bagas dan ayahnya mungkin sedang menunggu momen yang tepat, yaitu setelah ayah tiada, untuk mencairkannya, menggunakan surat kuasa palsu atau statusku sebagai ahli waris yang tidak tahu apa-apa. Mereka tidak hanya ingin menguasai rumah ini. Mereka ingin menguras habis seluruh warisan ayah hingga ke akarnya. Ponselku bergetar. Nama, Om Tirta, muncul di layar. Aku segera mengangkatnya. Andini, sapanya. Kali ini suaranya tidak lagi hangat dan kebapakan, melainkan tajam, fokus, dan penuh otoritas. Semua file sudah Om terima dan periksa dengan tim. Ini luar biasa. Ayahmu adalah seorang ahli strategi yang brilian. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Om? Tanyaku. Kau tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Nak, kau sudah melakukan bagianmu dengan sangat baik. Sekarang, giliran kami yang bekerja. Jelasnya, laporan resmi berdasarkan draft dari ayahmu sudah kami finalisasi dan kirimkan secara elektronik ke Direktorat Kriminal Khusus Polda. Saya sudah berbicara langsung dengan Kombes Haryono. Beliau teman lama ayahmu dan beliau menangani kasus ini secara pribadi. Aku bisa mendengar suara ketikan keyboard dan orang berbicara di latar belakang telepon Pak Tirtayasa. Kantor hukumnya sedang bergerak cepat. Tim dari Direskrimsus akan segera meluncur ke lokasi. Karena ini melibatkan pemalsuan dokumen perbankan, saya juga sudah memberitahu pihak bank yang bersangkutan. Tim audit internal dan bagian legal mereka akan ikut mendampingi polisi untuk mengamankan barang bukti dan mengonfirmasi percobaan penipuan. Penjelasan Pak Tirtayasa yang sistematis membuatku tenang. Ini bukan lagi sekadar drama keluarga. Ini adalah operasi penegakan hukum yang terkoordinasi. Tamu-tamu yang akan datang bukanlah tamu biasa. Bagas dan keluarganya ada di rumah, kan? Tanya Pak Tirtayasa. Iya, Om. Mereka ada di bawah, sedang menunggu jawaban saya. Bagus sekali, katanya dengan nada puas. Biarkan mereka menunggu. Jangan turun, jangan bicara apa-apa lagi. Tetap di kamarmu sampai tim datang. Mereka akan menangani semuanya. Baik, Om. Andini, panggilnya lagi sebelum menutup telepon. Suaranya kembali melembut. Ayahmu akan sangat bangga padamu hari ini. Jaga dirimu baik-baik. Telepon ditutup. Aku menatap keluar jendela ruang kerja, ke arah jalanan di depan rumah. Semuanya masih terlihat normal. Mobil-mobil berlalu lalang, anak-anak bermain sepeda. Tapi aku tahu, sebentar lagi, ketenangan ini akan pecah. Waktu berjalan terasa sangat lambat. Aku tidak lagi merasa takut atau sedih. Yang ada hanyalah sebuah ketenangan yang dingin, sebuah kepasrahan pada takdir yang telah ayah gariskan untukku. Badai akan segera datang, tapi aku berada tepat di pusatnya, di mana semuanya terasa hening. Setelah hampir 1 jam mengurung diri, aku memutuskan untuk keluar. Bukan karena aku goyah, tapi karena aku ingin melihat wajah mereka untuk terakhir kalinya sebelum dunia mereka runtuh. Aku menuruni tangga dengan langkah pelan dan mantap. Posturku tidak lagi membungkuk karena duka, melainkan tegak dan penuh tujuan. Semua kepala di ruang tamu menoleh ke arahku. Bagas, yang sedang asyik dengan ponselnya, langsung berdiri. Wajahnya menunjukkan ekspresi penuh harap. Sudah selesai berpikir? Tanyanya. Yakin aku akan memberikan jawaban yang ia inginkan. Aku tidak menjawabnya. Aku terus berjalan melewati mereka, menuju dapur. Mereka mengikutiku dengan pandangan bingung. Di dapur, aku mengambil teko porselen putih dengan motif bunga lili, teko favorit ayah. Dengan gerakan yang tenang dan terukur, aku menyeduh teh melati. Aroma wanginya perlahan memenuhi udara. Mereka semua terdiam, mengamati tindakanku yang aneh. Mungkin mereka mengira aku sudah kehilangan akal. Aku membawa nampan berisi teko dan beberapa cangkir ke ruang tamu, meletakkannya di atas meja. Aku menuangkan teh untuk mereka satu persatu, seperti seorang nyonya rumah yang baik. Silakan diminum, kataku dengan suara datar. Bu Laksmi dan Pak Darmawan saling pandang dengan bingung. Riana menatapku seolah aku adalah makhluk aneh.
Hanya Bagas yang mencoba memahami. Apa ini artinya kamu setuju, Din? Aku menatapnya, lalu tersenyum tipis. Senyum yang sama seperti tadi. Teh ini untuk tamu. Dan sebentar lagi, akan ada tamu lain yang datang. Setelah itu, aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku berjalan ke kursi, raja, milik ayah. Kursi yang tadi diduduki Bagas, dan duduk di sana. Aku merebutnya kembali. Dari posisi ini, aku bisa melihat mereka semua, dan juga jam kakek besar yang berdiri di sudut ruangan. Bagas tampak sangat tidak nyaman dengan ketenanganku dan caraku duduk di kursi itu. Sesuatu dalam instingnya pasti memberitahunya ada yang salah. Aku menatap jam. Jarum panjangnya terus bergerak tanpa henti. Tik, tok, tik, tok. Setiap detiknya terasa seperti ketukan palu hakim. 1 jam berlalu. 2 jam. Kini hampir 3 jam sejak aku membuat panggilan telepon itu. Suasana di ruangan menjadi sangat canggung. Keluarga Bagas tidak lagi berani membahas rencana renovasi mereka. Mereka hanya duduk, sesekali berbisik, dan terus-menerus melirik ke arahku dengan gelisah. Jarum jam menunjukkan pukul 6:30 malam. Langit di luar sudah gelap. 3 jam telah berlalu. Dan tepat saat itulah, dari kejauhan, sebuah suara mulai terdengar. Awalnya samar, lalu semakin jelas dan semakin keras. Suara yang khas dan tak mungkin salah. Raungan sirene. Bukan hanya satu, tapi beberapa sirene yang saling bersahutan, merobek keheningan malam dan berhenti tepat di depan gerbang rumahku. Aku menatap lurus ke arah Bagas. Wajahnya yang tadinya angkuh kini pucat pasi. Matanya membelalak karena tidak percaya dan ketakutan. Aku hanya duduk diam di kursi ayah, tidak bergerak. Hitung mundur telah selesai. Raungan sirene itu bukan lagi gema di kejauhan. Dalam hitungan detik, suara itu tumbuh menjadi pekikan yang membelah keheningan malam. Semakin dekat, semakin nyaring, hingga akhirnya berhenti dengan decitan ban yang tajam tepat di depan gerbang rumah. Lampu rotator berwarna biru dan merah yang berputar liar menembus jendela-jendela besar, menyapu dinding ruang tamu, melukis wajah-wajah tegang di hadapanku dengan warna-warni kepanikan. Keluarga Bagas membeku. Cangkir teh yang tadi mereka pegang diletakkan dengan gemetar di atas meja, menimbulkan bunyi denting yang gugup. Wajah Bu Laksmi yang tadinya angkuh kini sepucat kertas. Riana memeluk lengan ibunya. Matanya membelalak ketakutan. Pak Darmawan, sang ahli strategi keluarga, tampak kehilangan kata-kata. Mulutnya sedikit terbuka. Hanya Bagas yang bereaksi dengan amarah. Sebuah topeng yang selalu ia pakai untuk menutupi rasa takutnya. Ia melompat berdiri. Kursinya terdorong ke belakang dengan kasar. Siapa itu? Apa yang terjadi? Bentaknya. Tatapannya langsung menuduhku. Kamu panggil polisi, Andini. Kamu sudah gila. Aku tetap tenang di kursi ayah, menatapnya tanpa gentar. Getaran dari sirene itu seolah merambat dari lantai marmer ke tulang punggungku, bukan sebagai rasa takut, tapi sebagai genderang kemenangan yang telah ditabuh. Aku tidak memanggil siapa-siapa, jawabku dengan suara yang stabil, nyaris seperti bisikan. Aku hanya menunggu tamu. Bel pintu berbunyi, nyaring dan berwibawa, memotong argumen apapun yang hendak dilontarkan Bagas. Bunyi bel itu, yang biasanya ramah, malam ini terdengar seperti ketukan palu hakim. Jangan buka, pekik Bu Laksmi. Siapapun itu, jangan buka pintunya. Tapi Bagas, dengan ego yang lebih besar dari rasa takutnya, berjalan cepat ke arah pintu. Biar aku yang hadapi. Ini pasti hanya salah paham. Mungkin ada kecelakaan di depan. Ia masih berusaha menciptakan rasionalisasi, menolak untuk percaya bahwa dunianya akan segera runtuh. Ia membuka pintu dengan sentakan kasar, siap untuk melontarkan amarah pada siapapun yang berani mengganggu rumahnya. Namun, kata-kata itu mati di tenggorokannya. Bahunya yang tadi tegang langsung merosot. Wajahnya berubah dari marah menjadi kaget, lalu menjadi pucat pasi. Di ambang pintu, di bawah cahaya teras yang terang, berdiri sebuah delegasi yang tak pernah ia bayangkan dalam skenario terburuknya sekalipun.
bukan hanya 1 atau 2 polisi patroli. Di sana berdiri barisan petugas berseragam lengkap, beberapa mengenakan rompi bertuliskan Krimsus, dan di barisan terdepan berdiri seorang perwira tinggi dengan pangkat komisaris besar di kerahnya, diapit oleh Pak Tirtayasa yang berwajah dingin seperti baja. Guntur telah menyambar di malam yang sunyi. Komisaris besar polisi itu melangkah maju. Usianya sekitar akhir 50-an, perawakannya tegap, dan sorot matanya tajam namun tenang. Beliau adalah Kombes Haryono, sahabat lama ayah yang wajahnya sering kulihat di album foto tua. Malam ini, kehadirannya adalah perwujudan dari perlindungan terakhir ayah untukku. Selamat malam, sapa Kombes Haryono. Suaranya berat dan berwibawa, tanpa sedikit pun nada basa-basi. Saya Komisaris Besar Polisi Haryono dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Kami mencari saudara Bagas Pratama. Bagas tergagap, berusaha mengumpulkan kembali sisa-sisa kesombongannya. Saya Bagas. Ada apa ini, Pak? Kenapa ramai-ramai begini? Kalau ada masalah, bisa kita bicarakan baik-baik. Kombes Haryono tidak menggubris tawarannya. Ia justru melirik ke dalam. Matanya bertemu dengan mataku sejenak. Ia memberiku sebuah anggukan kecil yang nyaris tak terlihat. Sebuah isyarat pengakuan dan rasa hormat. Sebelum kembali memfokuskan perhatiannya pada Bagas. Kami tidak di sini untuk berbicara baik-baik, jawabnya dingin. Ia mengulurkan selembar surat resmi. Ini surat perintah penangkapan dan penggeledahan. Saudara Bagas Pratama, Anda diduga keras telah melakukan tindak pidana penggelapan dana dalam jabatan dan pemalsuan dokumen perbankan, sebagaimana diatur dalam pasal 374 dan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setiap kata yang diucapkan terdengar seperti paku yang menancap di peti mati rencana Bagas. Bagas tertawa, sebuah tawa yang kering, panik, dan sumbang. Ini konyol. Pasti ada salah paham. Pak, ini tidak mungkin. Ini pasti ulah istri saya. Dia sedang tidak stabil karena baru kehilangan ayahnya. Ia menunjuk ke arahku dengan jari gemetar, memainkan kartu terakhirnya, menuduhku gila. Pak Tirtayasa melangkah maju dari belakang Kombes Haryono. Tidak ada salah paham, Saudara Bagas, katanya dengan suara setajam pisau bedah. Dan istri Anda, klien saya, Nyonya Andini Wijoyo, adalah pihak pelapor dalam kasus ini, bersama dengan saya sebagai kuasa hukum resmi dari PT Wijoyo Perkasa. Kata pelapor itu menghantam Bagas seperti sambaran petir. Ia menatapku dengan mata terbelalak, tak percaya. Di matanya, aku melihat kebingungan total. Bagaimana bisa domba yang ia kira akan ia sembelih ternyata adalah gembala yang memegang kendali atas seluruh kawanannya? Beberapa petugas masuk ke dalam rumah, bergerak dengan efisien dan tanpa suara. Mereka menyebar, mengamankan ruangan. Di belakang mereka, masuk 2 orang berpakaian sipil dengan wajah serius, perwakilan dari pihak bank, yang langsung mengenali Bagas. Keluarga Bagas yang tadi berdiri ketakutan di belakang sofa kini menjadi pusat perhatian. Mereka seperti tikus yang terpojok di sarangnya sendiri. Pesta perayaan mereka telah berubah menjadi arena pembantaian. Silakan semuanya duduk di ruang tamu. Tenang, dan jangan melakukan gerakan yang mencurigakan. Perintah Kombes Haryono dengan nada yang tak bisa dibantah. Kami semua kembali ke posisi semula, namun dengan dinamika kekuasaan yang telah berbalik 180 derajat. Aku tetap di kursi ayah, sebagai pengamat. Bagas dan keluarganya duduk di sofa, kini sebagai terdakwa. Polisi berdiri di setiap sudut ruangan. Pak Tirtayasa membuka tas kerjanya di atas meja kopi, mengeluarkan beberapa map dokumen. Ia bekerja dengan metodis, seolah sedang memberikan presentasi di ruang rapat, bukan di tengah drama penangkapan. Biar saya perjelas duduk perkaranya agar tidak ada lagi yang mengaku salah paham, ujar Pak Tirtayasa. Matanya menatap tajam ke arah Bagas dan ayahnya. Pertama, penggelapan dana perusahaan. Ia menyodorkan salinan laporan keuangan yang telah kutemukan. Selama 8 bulan, Anda, Saudara Bagas, sebagai direktur operasional, telah mentransfer dana lebih dari 2 miliar rupiah ke perusahaan fiktif bernama PT Maju Sejahtera,
yang kemudian dananya diteruskan ke rekening pribadi Anda dan sebagian besar ke PT Dharma Bakti, perusahaan yang dimiliki oleh ayah Anda, Saudara Darmawan. Pak Darmawan tersentak hebat saat nama perusahaannya disebut. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah kelabu. Kedua, lanjut Pak Tirtayasa tanpa jeda. Percobaan penipuan terhadap pihak bank melalui pemalsuan dokumen. Ia meletakkan salinan aplikasi kredit senilai 5 miliar rupiah di atas meja. Anda mengajukan pinjaman ini dengan jaminan aset perusahaan, yaitu tanah dan bangunan rumah ini. Namun, tanda tangan almarhum Bapak Wijoyo di sini. Ia kemudian meletakkan laporan analisis forensik di sebelahnya. Terbukti palsu. Bagas berusaha menyela. Itu bohong. Ayah sendiri yang tanda tangan. Dia. Benarkah? Potong Pak Tirtayasa. Kalau begitu, mari kita dengarkan sesuatu yang lebih otentik. Ia mengangguk pada seorang petugas junior, yang kemudian mengeluarkan sebuah speaker portable kecil. Petugas itu menekan tombol play. Suara Bagas yang sombong dan merendahkan memenuhi keheningan ruangan. Tenang, Pak, si tua itu sudah makin lemah. Sebentar lagi semua asetnya pindah nama. Wajah Bu Laksmi memutih. Dan Andini? Dia gampang sekali diatur. Pak, cukup dengan sedikit kata-kata manis dan janji masa depan. Dia akan tanda tangan apa saja yang kusodorkan. Dia terlalu cinta, terlalu bodoh. Kalimat terakhir itu menggantung di udara, penuh racun. Seluruh mata di ruangan itu, polisi, pengacara, bahkan keluarga Bagas sendiri, terarah padaku. Mereka mungkin mengharapkan aku menangis atau marah. Tapi aku hanya balas menatap Bagas, membiarkan kata-katanya sendiri yang menghakiminya. Ekspresi datarku tampaknya lebih menyakitinya daripada amukan apapun. Wajah Bagas merah padam, lalu pucat, lalu kembali merah. Ia seperti ikan yang diangkat dari air, megap-megap kehabisan udara dan kehabisan alibi. Kotak Pandora berisi kebusukannya telah terbuka, dan isinya tumpah ruah di hadapan semua orang. Bukti rekaman itu adalah pukulan pamungkas. Pertahanan terakhir keluarga itu runtuh berkeping-keping. Tidak, itu tidak benar. Itu rekayasa. Jerit Bu Laksmi. Suaranya melengking histeris. Ia bangkit dan mencoba menerjangku. Kamu yang menjebak anakku. Dasar perempuan ular. Dua orang polwan dengan sigap bergerak maju, menahan lengannya sebelum ia bisa mendekatiku. Tenang, Bu. Mohon jangan membuat keributan, kata salah satu polwan dengan tegas namun tenang. Sementara itu, Pak Darmawan, sang otak licik, mencoba manuver terakhir untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia berdiri, mengangkat kedua tangannya seolah menyerah. Pak polisi, Pak pengacara, katanya dengan suara gemetar yang dibuat-buat. Saya bersumpah tidak tahu apa-apa tentang rencana Bagas ini. Saya memang menerima transfer dana, tapi saya kira itu adalah pembayaran utang bisnis yang sah. Nama perusahaan saya mungkin telah dicatut dan disalahgunakan oleh anak saya sendiri tanpa sepengetahuan saya. Sungguh sebuah pertunjukan yang menyedihkan. Seorang ayah yang mengorbankan anaknya sendiri di saat-saat terakhir. Bagas menatap ayahnya dengan pandangan tak percaya. Sebuah pengkhianatan baru di tengah pengkhianatan yang ia lakukan. Kombes Haryono menatap Pak Darmawan dengan pandangan dingin. Semua keterangan Anda akan kami catat dan dalami dalam proses pemeriksaan. Pak Darmawan, apakah Anda terlibat atau tidak? Biar penyidikan yang membuktikan. Untuk saat ini, Anda, istri Anda, dan putri Anda berstatus sebagai saksi. Kami akan melayangkan panggilan resmi besok pagi untuk datang ke kantor. Ia kemudian menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Keperabotan mewah, ketawa mereka yang kini telah sirna. Dan satu hal lagi, lanjutnya dengan nada final. Anda semua harus meninggalkan properti ini. Sekarang juga, rumah ini berstatus quo dan akan kami pasangi garis polisi sebagai bagian dari aset perusahaan yang menjadi objek penyelidikan. Silakan ambil barang-barang pribadi Anda seperlunya di bawah pengawasan petugas. Perintah untuk pergi adalah vonis yang paling memalukan bagi mereka.
Invasi mereka yang baru berlangsung beberapa jam berakhir dengan pengusiran yang hina. Riana, yang sejak tadi dia membisu, akhirnya pecah. Ia menangis terseduh-seduh, bukan tangisan penyesalan, melainkan tangisan seorang anak manja yang semua mainan mahalnya akan diambil. Terus kita mau tinggal di mana? Bagaimana dengan barang-barangku? Isaknya, tidak ada yang menjawab. Kehancuran mereka sudah total dan menyeluruh. Kombes Haryono memberi isyarat dengan anggukan kepala. 2 orang petugas dari unit Krimsus mendekati Bagas yang masih terduduk lemas di sofa. "Saudara Bagas Pratama, Anda kami tahan," kata salah satu petugas. Mereka menarik lengan Bagas ke belakang punggungnya. Dan kemudian, sebuah suara terdengar, nyaring dan tajam di tengah keheningan yang tegang. Klik! Bunyi borgol logam yang terkunci itu adalah musik termerdu yang kudengar hari itu. Itu adalah suara keadilan. Suara dari sebuah bab yang akhirnya ditutup. Bagas tidak lagi meronta. Semua kesombongan dan perlawanannya telah terkuras habis. Ia tampak seperti boneka kain yang putus talinya. Saat petugas menggiringnya untuk berdiri dan berjalan, matanya mencari mataku untuk terakhir kalinya. Jika tatapan bisa membunuh, aku pasti sudah mati 1000 kali. Tatapannya adalah campuran dari kebencian yang murni, rasa tak percaya yang akut, dan kemarahan karena telah dikalahkan dan dipermalukan oleh orang yang ia anggap bodoh. Aku menyambut tatapannya, tapi mataku tidak membalas kebenciannya. Aku tidak merasakan kemenangan, tidak juga kepuasan. Yang kurasakan hanyalah sebuah kehampaan yang luas. Aku tidak sedang menatap musuhku. Aku sedang menatap orang asing, seorang pria yang pernah tidur di sampingku, yang kini tak lebih dari sebuah kesalahan dalam hidup yang harus diperbaiki. Aku hanya menatapnya sampai ia membuang muka. "Kalah, bawa dia," perintah Kombes Haryono. Perjalanan Bagas dari ruang tamu ke pintu depan adalah sebuah walk of shame yang epik. Ia digiring melewati semua perabotan yang ingin ia kuasai, di bawah tatapan mata para petugas dan keluarganya yang hancur. Di luar, beberapa tetangga yang penasaran karena keributan dan sirene sudah mulai berkerumun dari balik pagar mereka masing-masing, berbisik-bisik dan menunjuk. Keluarganya digiring keluar setelahnya. Masing-masing diizinkan membawa 1 tas kecil di bawah pengawasan ketat. Wajah mereka tertunduk dalam, menghindari tatapan para tetangga. Mobil mewah yang mereka parkir dengan angkuh di halaman kini menjadi saksi bisu kejatuhan mereka. Setelah mobil terakhir yang membawa Bagas dan beberapa mobil polisi lainnya meninggalkan halaman, suasana menjadi sunyi senyap. Hanya tersisa Kombes Haryono, Pak Tirtayasa, dan aku. Kami akan menempatkan 2 petugas untuk berjaga di depan sampai garis polisi terpasang besok pagi. Andini, kata Kombes Haryono dengan nada yang lebih lembut. "Kamu akan aman di sini." Aku mengangguk. "Terima kasih banyak, Om Haryono." "Terima kasih, Pak Tirta. Ini semua berkat keberanianmu dan kecerdasan ayahmu, Nak," balas Pak Tirtayasa sambil menepuk bahuku pelan. Setelah mereka berpamitan dan pergi, aku berdiri sendirian di ruang tamu yang terasa begitu luas. Pintu depan masih sedikit terbuka, membiarkan angin malam yang dingin masuk. Perlahan, aku berjalan ke arah pintu. Tanganku yang tadi gemetar kini terasa mantap. Aku memegang gagang pintu yang dingin, mendorongnya hingga tertutup rapat. Lalu, aku memutar kunci. Klik. Bunyi kunci yang terkunci itu terasa berbeda dari bunyi borgol tadi. Jika yang tadi adalah suara penutup untuknya, yang ini adalah suara pembuka untukku. Suara dari bentengku yang telah kembali aman. Suara dari babak baru hidupku yang akan segera dimulai. Keheningan yang ditinggalkan oleh badai terasa lebih pekat, lebih berat daripada keheningan manapun yang pernah kurasakan. Suara sirene telah lenyap, digantikan oleh detak jam kakek di sudut ruangan yang kini terdengar seperti detak jantung rumah yang mulai normal kembali. Aku masih duduk di kursi ayah, tubuhku terasa kaku, setiap ototku tegang setelah berjam-jam menahan emosi. Perlahan, aku bangkit. Aku berjalan tanpa tujuan di dalam rumahku sendiri. Rumah yang beberapa jam lalu terasa seperti medan perang, kini menjadi mausoleum yang sunyi. Masih tercium sisa aroma parfum Bu Laksmi yang menyengat di udara,
Sebuah jejak hantu yang tidak diinginkan. Aku menyentuh meja kayu jati yang ia dambakan, dingin dan tak bernyawa. Aku menaiki tangga, melewati pintu kamar tamu yang sedikit terbuka, kamar yang telah diklaim Riana. Tanpa ragu, aku menutup pintu itu dengan pelan namun tegas. Langkah kakiku membawaku ke tempat terakhir yang kutuju, ruang kerja ayah, benteng pertahananku. Aku masuk dan kembali duduk di kursi kulitnya yang besar. Di bawah cahaya lampu meja yang hangat, aku menatap foto kami berdua di Lembang. Ayah tersenyum begitu lebar. Matanya berbinar penuh kebahagiaan. Di sampingnya, aku, seorang gadis naif yang percaya bahwa dunia adalah tempat yang baik dan cinta adalah segalanya. Gadis itu sudah mati. Dan saat itulah pertahananku runtuh. Bukan tangisan pilu yang keluar, melainkan sebuah isakan yang pecah, yang terlepas dari bagian terdalam jiwaku. Sebuah suara yang parau dan penuh luka. Bendungan yang kubangun dengan susah payah selama berhari-hari. Sejak ayah menghembuskan napas terakhirnya, melewati pemakaman, hingga konfrontasi barusan, akhirnya jebol. Air mata membanjiri pipiku. Ini bukan air mata untuk Bagas atau pengkhianatannya. Mereka tidak pantas mendapatkan air mataku. Ini adalah air mata untuk ayah. Aku menangis untuk setiap momen yang hilang. Untuk semua nasihat yang tak akan pernah lagi kudengar. Untuk pelukannya yang tak akan pernah lagi kurasakan. Aku menangis karena aku begitu merindukannya hingga dadaku terasa sesak. Aku menangis karena ia harus menghabiskan sisa hidupnya yang berharga tidak hanya melawan penyakit, tetapi juga merencanakan perang untuk melindungiku. Bahkan dari balik kubur, aku menangis untuk diriku sendiri, untuk kebodohanku, untuk kebutaanku, untuk tahun-tahun yang kuberikan pada orang yang salah. Aku menangis karena kelegaan yang luar biasa, kelegaan karena mimpi buruk ini telah berakhir. Tangisan itu membersihkan segalanya, menguras habis semua racun amarah, kebencian, dan kekecewaan. Yang tersisa hanyalah duka yang murni dan ruang kosong yang luas untuk diisi kembali. Aku menangis hingga mataku bengkak dan suaraku serak. Aku menangis sampai tidak ada lagi air mata yang tersisa. Dengan kepala bersandar di meja kerja ayah, di samping fotonya, aku akhirnya tertidur. Tidur tanpa mimpi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, di bawah penjagaan arwah ayah di dalam bentengnya yang aman. Seminggu kemudian, pemandangan telah berubah drastis. Dari ruang tamu yang penuh ketegangan, kini aku duduk di ruang kantor Pak Tirtayasa yang tenang dan bermandikan cahaya matahari pagi. Berkas-berkas hukum tersusun rapi di mejanya, kontras dengan kekacauan hidupku seminggu yang lalu. Aku mengenakan blus sederhana namun rapi. Rambutku kuikat ke belakang. Penampilanku mencerminkan perasaanku, teratur, terkendali, dan fokus. Semua bukti sudah kami serahkan secara resmi. Pihak kepolisian dan kejaksaan sangat mengapresiasi kelengkapan bukti yang disiapkan oleh almarhum. Jelas Pak Tirtayasa. Bagas dan ayahnya ditahan tanpa jaminan. Mengingat beratnya tuduhan, penggelapan, pemalsuan, dan percobaan penipuan terencana, mereka tidak akan mendapatkan hukuman yang ringan. Prosesnya mungkin akan memakan waktu, tapi hasilnya sudah bisa dipastikan. Bagus. Hanya itu komentarku. Aku tidak merasakan dendam atau kepuasan. Hanya sebuah penegasan bahwa hukum sedang berjalan di rel yang benar. Satu hal lagi, Andini. Pak Tirtayasa melanjutkan dengan hati-hati. Kasus ini menarik perhatian media. Cerita tentang janda muda yang baru berduka namun berhasil membongkar konspirasi suaminya. Itu, ya, kau tahu sendiri media. Mereka mungkin akan mencoba menghubungimu. Biarkan saja, jawabku tenang. Fokus saya bukan pada drama itu. Fokus saya adalah memastikan keadilan untuk ayah dan perusahaannya. Pak Tirtayasa tersenyum, senyum bangga seorang paman. Itu baru Putri Wijoyo. Ia kemudian menyodorkan sebuah map lain ke hadapanku. Isinya berbeda, bukan tentang hukum pidana, melainkan hukum keluarga. Surat gugatan cerai. Kamu yakin, Nak? Tidak mau berpikir ulang? Tanyanya, lebih sebagai formalitas untuk memastikan kesiapan mentalku.
Aku mengambil pulpen yang tergeletak di meja. Tanpa sedikit pun keraguan, aku menandatangani setiap halaman yang membutuhkan tanda tanganku. Goresan penaku mantap dan tegas. Saya tidak pernah seyakin ini seumur hidup saya, Om, kataku sambil mengembalikan dokumen yang kini telah sah menjadi awal dari akhir pernikahanku. Ultimatumnya adalah hadiah terbaik yang pernah ia berikan padaku. Saat aku menandatangani surat itu, aku tidak merasa sedih. Aku merasa seperti sedang melepaskan sebuah beban yang sangat berat dari pundakku. Aku tidak menceraikan seorang suami. Aku sedang mengamputasi penyakit dari hidupku. 1 bulan berlalu. Kehidupan mulai menemukan ritmenya yang baru. Berita tentang kasus Bagas masih sesekali muncul, tapi aku mengabaikannya. Perhatianku kini tercurah pada satu hal, PT Wijoyo Perkasa. Awalnya, aku hanya berniat untuk memastikan perusahaan stabil sebelum menjualnya. Tapi semakin dalam aku menyelami laporan-laporan dan rencana-rencana yang ditinggalkan ayah, semakin aku merasa terhubung dengan visinya. Perusahaan ini bukan hanya tumpukan aset. Ini adalah karya hidup ayah, dibangun dari nol dengan keringat, kecerdasan, dan yang terpenting, integritas. Hari itu, untuk pertama kalinya, aku memimpin rapat dewan manajer. Aku memasuki ruang rapat yang didominasi oleh pria-pria parubaya, rekan-rekan setia ayah selama puluhan tahun. Aku bisa melihat keraguan di mata mereka. Mereka melihatku sebagai seorang putri yang berduka, seorang wanita muda yang tak berpengalaman, yang mungkin hanya menjadi simbol sementara. Aku berdiri di ujung meja, di tempat ayah biasa berdiri. Selamat pagi, bapak-bapak. Sapaku dengan suara yang jelas dan tenang. Saya tahu apa yang mungkin ada di pikiran bapak-bapak semua. Tapi saya di sini bukan hanya sebagai putri almarhum Bapak Wijoyo. Saya di sini sebagai pemilik dan pemimpin baru perusahaan ini. Aku menyalakan proyektor, bukan untuk menampilkan angka-angka penjualan yang sudah mereka tahu, melainkan analisisku sendiri. Selama 2 tahun terakhir, di bawah manajemen Bapak Bagas Pratama, beberapa pos pengeluaran kita membengkak tanpa hasil yang sepadan. Beliau sangat pandai memanipulasi angka agar terlihat menguntungkan, padahal sebenarnya ia sedang menggerogoti fondasi perusahaan ini. Jelasku sambil menunjuk ke diagram alur dana yang telah kupelajari dari bukti-bukti yang ada. Aku tidak berhenti di situ. Aku memaparkan rencanaku. Sebuah rencana revitalisasi yang tidak hanya berfokus pada efisiensi biaya, tapi juga pada inovasi produk dan kesejahteraan karyawan. 2 hal yang mulai diabaikan sejak ayah sakit. Ayah saya membangun perusahaan ini di atas fondasi kepercayaan dan kualitas. Bapak Bagas mencoba meracuninya dengan keserakahan. Tugas saya, tugas kita bersama, adalah mengembalikan perusahaan ini ke jalurnya. Bukan hanya untuk mencari keuntungan, tapi untuk meneruskan sebuah warisan kehormatan. Ruangan itu hening. Para manajer saling berpandangan. Kemudian, Pak Budi, manajer operasional senior yang paling lama bekerja dengan ayah, berdiri. Visi yang bagus, katanya dengan suara serak karena haru. Ia menatapku dengan sorot mata yang baru, penuh rasa hormat. Kami siap mendukung Anda, Bu Direktur. Kata Bu Direktur itu terasa asing sekaligus pas di telingaku. Hari itu, aku tidak hanya mewarisi sebuah perusahaan. Aku telah menemukan panggilanku yang baru. 6 bulan berlalu bagai angin. Di bawah kepemimpinanku, PT Wijoyo Perkasa mulai menunjukkan geliat positif. Kepercayaan klien kembali, semangat karyawan pulih. Aku sibuk, tapi itu adalah kesibukan yang memuaskan. Suatu sore, saat aku sedang memeriksa laporan di rumah, Pak Tirtayasa menelepon. Putusannya sudah keluar, Nak, katanya tanpa basa-basi. Bagas divonis 12 tahun penjara, dan ayahnya, Darmawan, dihukum 8 tahun. Harta hasil korupsi mereka, termasuk beberapa properti dan mobil mewah, disita oleh negara. Aku mendengarkan berita itu dengan tenang. Tidak ada lonjakan emosi. Hanya perasaan bahwa sebuah buku akhirnya telah mencapai halaman terakhirnya. Terima kasih informasinya, Om. Keadilan telah ditegakkan. Babak itu benar-benar selesai. Namun,
seminggu kemudian, ada epilog yang tak terduga. Sebuah taksi tua yang reot berhenti di depan gerbang rumahku. Dari dalamnya, keluar dua sosok wanita yang hampir tidak kukenali, Bu Laksmi dan Riana. Perhiasan emas mereka telah hilang. Pakaian bermerek mereka telah berganti dengan daster kusam. Wajah mereka yang dulu angkuh kini kuyu dan penuh penderitaan. Mereka tidak berani menekan bel. Mereka hanya berdiri di depan pagar, menatap rumahku dengan nanar. Akhirnya, Bu Laksmi yang memulai. "Andini, Nak Andini," panggilnya dengan suara parau. "Tolong, Nak, maafkan kami." Aku keluar ke teras, menatap mereka dari jarak yang aman. "Kami tahu kami salah, Nak. Kami sudah menerima ganjarannya. Kami mohon ampun," ratapnya. Air mata membasahi wajahnya yang keriput. Riana ikut menimpali. "Mas Bagas menderita di dalam penjara, Mbak. Dia sakit-sakitan. Tolong kami, Mbak. Setidaknya berikan kami sedikit uang untuk bertahan hidup." Permintaan itu, pada akhirnya, selalu tentang uang. Aku berjalan mendekati pagar, tapi tidak membukanya. Aku menatap mereka, bukan dengan kebencian, melainkan dengan rasa kasihan yang dingin dan berjarak. Mereka adalah korban dari keserakahan mereka sendiri. "Maaf, Bu, Riana," kataku dengan suara yang lembut namun tegas. "Tidak ada yang bisa saya lakukan untuk kalian. Pintu maaf di hati saya mungkin suatu saat bisa terbuka, tapi pintu rumah dan brankas saya sudah tertutup rapat untuk kalian selamanya." Aku melanjutkan, "Kalian masih punya tenaga. Kalian masih bisa bekerja. Mulailah dari nol, seperti yang ayah saya lakukan dulu. Mungkin dengan begitu, kalian bisa belajar arti sesungguhnya dari kehidupan." Tanpa menunggu jawaban mereka, aku berbalik dan masuk kembali ke dalam rumah, meninggalkan mereka dengan ratapan mereka yang sia-sia. Aku tidak merasa bersalah. Aku hanya merasa telah melakukan hal yang benar. Babak mereka dalam hidupku kini benar-benar telah kututup dan kukunci rapat. Setahun setelah kepergian ayah, rumah ini terasa sangat berbeda. Aku telah mengganti gorden bludru yang berat dengan tirai tipis berwarna krem yang membiarkan cahaya matahari masuk dengan leluasa. Koleksi piringan hitam ayah tetap di tempatnya, tapi kini sering kuputar, mengisi rumah dengan melodi jazz klasik yang menenangkan. Rumah ini tidak lagi terasa seperti monumen duka, melainkan sebuah tempat tinggal yang hidup dan bernapas. Pagi itu, aku berada di taman belakang, sebuah tempat yang paling ayah cintai. Aku merawat anggrek bulan koleksinya dengan telaten, memastikan setiap kelopaknya sehat. Tapi di samping kebun anggreknya, aku telah membuat peta kebunku sendiri. Aku menanam bunga-bunga matahari yang cerah dan kuat, yang selalu menoleh ke arah cahaya, tak peduli betapa gelapnya malam sebelumnya. Rumah ini bukan lagi hanya warisan ayah. Ini adalah rumahku. Sebuah kanvas di mana kenangan indah tentang ayah berpadu dengan harapan masa depanku sendiri. Sore harinya, saat matahari mulai condong ke barat, menebarkan cahaya keemasan yang hangat, aku duduk di teras belakang dengan secangkir teh melati. Aku menatap pantulan diriku di pintu kaca geser. Wanita yang menatap balik itu bukan lagi gadis rapuh yang menangis di pemakaman. Bukan pula wanita dingin yang tersenyum beku saat diancam. Wanita itu adalah aku. Utuh, kuat, damai. Sebuah senyum tulus, yang lahir dari hati yang telah pulih, merekah di bibirku. Senyum yang tidak lagi menyimpan rahasia atau rencana, melainkan hanya rasa syukur dan ketenangan. Masa lalu telah kuselesaikan. Masa kini sedang kujalani dengan penuh kesadaran. Dan masa depan terbentang di hadapanku seperti taman yang siap untuk kutanami dengan bunga-bunga baru. Aku menghirup aroma teh dan bunga-bunga di taman. Fajar yang baru telah tiba dalam hidupku, dan aku siap menyambutnya dengan tangan terbuka. Dan begitulah akhir dari kisah Andini, yang mengubah air mata duka menjadi sebuah kemenangan telak.